Pada sebuah zaman yang kini tinggal dalam ingatan para leluhur, di tanah Sumatera Utara yang masih dilingkungi kabut pagi dan hutan yang lebat, hidup sebuah kampung bernama Nagur, kampung kecil yang tentram, damai, dan menjadi kebanggaan masyarakat. Di kampung Nagur berdiri sebuah kerajaan kecil bernama Tanah Jawo. Rajanya bermarga Sinaga, seorang pemimpin yang bijaksana, hulu balangnya gagah dan cakap. Rakyatnya hidup rukun di bawah naungan kedamaian yang mereka jaga bersama. Di luar Nagur berdirilah dua kerajaan sahabat, Kerajaan Silou bermarga Purba Tambak dan Kerajaan Raya bermarga Saragih Garingging. Ketiga kerajaan ini hidup bak saudara. Mereka saling membantu, saling menguatkan, dan hidup dalam persahabatan yang erat. Namun, kedamaian tidak bertahan lama, karena ketika sebuah tanah hidup dalam damai, selalu ada mata yang ingin menguasainya. Dari Pulau Jawa, kabar buruk pun datang. Kerajaan Majapahit bersiap menyerang Tanah Jawo. Pasukan besar bergerak menuju Nagur. Tanah Jawo segera meminta bantuan kepada Silou dan Raya, dan kedua kerajaan itu setia menjawab panggilan. Tiga kerajaan kecil bersatu, berdiri dalam satu barisan dengan tekad yang sama. Nagur harus dipertahankan. Pertarungan berlangsung sengit, dendang senjata menggema di udara. Namun dengan persatuan, mereka berhasil mengusir Majapahit dari tanah Nagur. Belum lama kedamaian kembali, datang lagi ancaman dari utara. Kerajaan Aceh menyerang Silou, dan sekali lagi tiga kerajaan itu saling membantu. Mereka menang, namun kemenangan itu menguras tenaga dan kekuatan. Hingga suatu hari datang musuh yang tak dikenal asalnya, pasukan yang berjumlahnya ribuan. Pertama mereka menyerang Tanah Jawo, kemudian Silou, lalu Raya. Tiga kerajaan itu jatuh satu persatu, seperti pohon rapuh yang diterpa badai besar. Rumah terbakar, tangisan anak-anak menggema, dan untuk pertama kalinya, Tanah Nagur berubah menjadi sunyi. Rakyat yang selamat berpindah-pindah. Mereka berjalan menembus hutan, menyeberangi sungai, mencari tempat aman untuk ditinggali. Mereka hidup secara nomaden, karena tak ada tanah yang benar-benar aman. Hingga suatu hari, mereka menemukan sebuah pulau di tengah Danau Toba, Sahili Misir. Sekarang kita mengenalnya sebagai Pulau Samosir. Di sana mereka mulai membangun kehidupan baru, membuka ladang, bertani, beternak, dan untuk pertama kalinya sejak kehancuran Nagur, mereka bisa merasakan kedamaian kembali. Namun, di balik semua itu, ada kerinduan yang terus memanggil mereka, kerinduan pada kampung halaman. Suatu hari, seorang sesepuh berdiri di tengah pertemuan besar dan bertanya, "Siapa di antara kalian yang ingin kembali ke kampung Nagur?" Sebagian ingin pulang, sebagian lainnya memilih menetap di Sahili Misir, karena anak dan cucu mereka telah tumbuh di sana. Mereka telah membangun rumah, ladang, dan kehidupan baru. Sesepuh itu berkata, "Baiklah, yang ingin pulang bersiaplah, yang ingin tinggal rawatlah pulau ini dengan baik." Maka berangkatlah satu rombongan besar menuju Nagur. Perjalanan panjang ditempuh, harapan tumbuh kembali. Mereka membayangkan kampung yang dulu ramai, hangat, dan penuh kenangan. Namun ketika mereka tiba, yang mereka lihat hanyalah semak belukar, rumah-rumah roboh, tanah yang tak lagi berpenghuni, tak ada suara ayam, tak ada anak berlari, tak ada kehidupan, hanya sunyi. Tangis pecah, seorang ibu berlutut sambil memeluk tanah. Seorang lelaki tua tak mampu berkata apa-apa, dan di antara kesedihan itu terdengar suara lirih, "Sima, Sima Nalungun." Artinya, tempat ini sangat sunyi. Kalimat itu bergema dari mulut ke mulut, hingga seluruh rombongan mengucapkannya, "Sima, Sima Nalungun." Lama-kelamaan, nama itu dipendekkan menjadi satu kata, Simalungun. Sejak saat itu, nama Simalungun bukan hanya penanda tempat,
Ia adalah kisah tentang perjuangan, tentang persatuan, tentang tanah yang hilang, dan kehidupan yang bangkit kembali. Simalungun adalah ingatan, adalah warisan, dan adalah suara leluhur yang tetap hidup dalam hati generasi hari ini. Jika kisah ini membuatmu merinding, mengingatkanmu pada masa lalu, atau membuka kenangan masa kecil, ikuti terus perjalanan kisah-kisah Nusantara lainnya. Karena setiap tanah punya cerita yang menunggu untuk diceritakan kembali. Setiap kisah menyimpan rahasia. Tekan subscribe untuk kisah selanjutnya.